Iya Ibu, halo, suara saya masuk. Masuk, masuk. Wahyu gimana Wahyu? Halo Bu, ya Bu. Novi Novi Nur kenapa anu nak itu saya jarum nek kayak si anu ini kening masker tapi Boleh berlian bisa mohon maaf langsung kak ini ini aja. istilahnya ya ibu. Bisa langsung dimulai Dimulai aja ya. sekarang ya. Ya, boleh, boleh. Sok langsung disambut sama berlian. Diawali sama berlian ya. Iya, ya. Mohon maaf ya ibu, kameranya nggak bisa saya nyalakan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lanjut aja. Iya. Baik, saya mulai ya ibu. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Farida Sri Indatini, Magister Pendidikan, Luki Lestari, Sarjana Pendidikan, Magister Manajemen, Ibu Tin Mulawati, Sarjana Pendidikan, selaku penanggung jawab Grup 5B. Yang saya hormati Ibu Novi Nurfitasari, Sarjana Sains Terapan, selaku instruktur Grup 5.7. Yang saya hormati Bapak atau Ibu yang sudah hadir di dalam meeting ini, dan yang saya banggakan adik-adik dan teman-teman peserta VCT maupun bukan peserta Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas perkenannya kita dapat hadir pada acara hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta di Zoom meeting. Saya Berlian Novianti dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, jurusan D3 Teknik Informatika sebagai host. Kemudian ada Kak Wahyu Nur Hidayat dari SMK Cendekia Wonosari dari jurusan Teknik Komputer dan Jaringan sebagai moderator, dan tidak lupa Kak Endi Dwi dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya jurusan D3 Teknik Informatika sebagai presenter pada siang ini dengan judul Tips Manajemen Waktu dan Manager of Life. Baik, saya serahkan pada moderator untuk memulai materi. Baik, terima kasih Kak Berlian Novianti atas kesempatannya. Kalau Yang saya bisa dimulai. Terima kasih Kak Berlian Novianti atas kesempatannya. Yang terhormat Ibu Farida Sri Indratini, Magister Pendidikan, Ibu Luki Lestari, Sarjana Pendidikan, Magister Manajemen, Ibu Tin Mulyawati, Sarjana Pendidikan, yang terhormat Ibu Novi Nurfitasari, Sarjana Teknik sebagai instruktur, juga Bapak Ibu peserta yang saya banggakan. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara seminar daring pada sore hari ini. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan sehingga bisa bertemu pada acara video conference sore ini. Pada hari ini saya Wahyu Nur Hidayat sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi hari ini. Topik yang akan kita bicarakan yang pertama yaitu tips memanajemen waktu dan konsep Zero of Life. Yang kedua mengenai penerapan Keep in School untuk media pembelajaran jarak jauh. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan presenter-presenter yang hebat ini, yang akan memberikan gambaran lebih dalam mengenai
topik yang akan dibahas. Untuk presenter yang pertama, nama beliau adalah Andy Dwi Aditya. Beliau saat ini adalah seorang mahasiswa di kampus Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, jurusan D3 Teknik Informatika. Riwayat pendidikan beliau sewaktu SD di SD Negeri 136 Palembang, sewaktu SMP di SMP Negeri 8 Sekayu, sewaktu SMK di SMK Negeri 2 Palembang. Beliau sampai sekarang sedang mengenyam pendidikan di Politeknik Elektronika Surabaya, jurusan D3 Teknik Informatika. Beliau juga pernah kuliah di Politeknik HPP Jakarta, D1 Marketing dan Logistik. Selanjutnya, untuk presenter yang kedua, nama beliau adalah Berlian Novianti. Beliau lahir di Kediri pada tanggal 15 November 2001. Saat ini, beliau adalah seorang mahasiswa di kampus Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, jurusan D3 Informatika. Riwayat pendidikan beliau sewaktu SD di SD Negeri Wates, sewaktu SMP di SMP Negeri 1 Kota Kediri, dan sewaktu SMA di SMA Negeri 1 Pare. Oke, itu adalah perkenalan singkat untuk presenter-presenter kita yang akan memaparkan materinya pada kegiatan sore hari ini. Selanjutnya langsung saja untuk pemaparan materi yang pertama kepada Kak Andy Dwi Aditya, dipersilakan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya sudah jelas? Sudah, Jelas? Kak. Sudah terdengar. Oke. Jelas. Saya mohon izin share screen ya. Masih disable sepertinya. Sudah, Kak. Coba. Apakah share screen-nya sudah terlihat semuanya? Sudah, Kak. Sudah Oh, terlihat. sudah. Oke. Ya. Saya izin mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit sharing knowledge mengenai time management dan konsep chart of life. Adapun materi-materi yang akan dibahas pada siang hari ini, yang pertama ada mengapa kita butuh yang namanya manajemen waktu. Kemudian juga yang kedua, indikator atau tanda-tanda bahwa kita memiliki manajemen waktu yang kurang baik. Yang ketiga adalah mengenai time management matrix, nanti akan saya tunjukkan sedikit. Yang keempat, 3 kunci sukses memanajemen waktu. Dan yang terakhir ada sedikit menyinggung tentang konsep chart of life. Langsung saja, time management itu apa sih? Jadi time management adalah sebuah aktivitas atau sebuah proses di mana kita
membuat sebuah hal atau hal yang membuat atau mengusahakan yang terbaik untuk menggunakan waktu. Jadi dalam satu hari itu kita dapat menggunakan waktu kita dengan lebih baik. Mungkin singkat saja. Selanjutnya adalah mengapa kita selanjutnya mengapa kita perlu time management? Kenapa sih time management ini penting bagi kita? Nah, yang pertama adalah berkaitan dengan efisiensi atau produktivitas. Dengan time management atau manajemen waktu, pekerjaan yang kita miliki itu menjadi lebih efisien, sehingga kita dalam beraktivitas itu menjadi lebih produktif. Yang kedua, mengurangi stres atau reduce stress. Nah, seringkali kita itu memiliki beban kerja yang cukup banyak. Nah, dengan manajemen waktu yang baik ini, kita dapat menyelesaikan pekerjaan kita dengan lebih efisien, sehingga beban kerja kita berkurang dan tingkat stres kita juga berkurang. Kemudian mendapatkan reputasi profesional yang baik. Nah, seseorang dengan manajemen waktu yang baik akan dipandang sebagai seorang yang mampu mengemban banyak tugas dengan baik. Nah, seringkali seorang dengan manajemen waktu yang baik juga akan dipercaya untuk menghandle beberapa hal-hal penting di perusahaan. Kemudian yang keempat, berkaitan dengan goals atau tujuan. Nah, dengan menerapkan manajemen waktu yang baik, kita juga dapat kemungkinan untuk tujuan atau goals kita itu tercapai itu menjadi lebih besar. Langsung masuk ke selanjutnya, ada indikator atau gejala-gejala bahwa manajemen waktu yang kita miliki ini kurang baik. Nah, apa aja sih gejalanya? Yang pertama, doing everything by yourself. Maksudnya kita itu merasa bahwa semua atau segala tugas itu kita selesaikan dengan diri kita sendiri. Nah, padahal ada beberapa tugas atau hal yang sebetulnya bisa kita delegasikan ke rekan kita. Nah, sebaiknya kita identifikasi kembali tugas-tugas yang kita kerjakan. Apakah tugas ini memang harus kita kerjakan atau bisa dioper atau didelegasikan ke rekan kita yang lain. Sehingga waktu kita untuk mengerjakan tugas-tugas yang lain itu menjadi lebih banyak. Gejala yang kedua adalah lack of energy atau kekurangan energi. Ini juga bisa diartikan sebagai kekurangan, seperti kekurangan motivasi. Kalau rekan-rekan sekalian setelah bekerja itu selalu merasa lelah atau kekurangan motivasi, kekurangan energi, nah itu bisa jadi teman-teman punya manajemen waktu yang kurang baik dan perlu dievaluasi. Yang ketiga, terburu-buru. Sebetulnya terburu-buru ini adalah hal yang lumrah dan kalaupun dialami sesekali itu normal-normal saja. Namun jika kita merasa bahwa kita setiap kali ingin mengumpulkan tugas atau kita ingin melaksanakan aktivitas yang lainnya, kita merasa selalu terburu-buru. Nah, itu artinya kita punya manajemen waktu yang nah, ya. Kemudian yang keempat berkaitan dengan tenggat waktu. Nah, jika rekan-rekan merasa bahwa rekan-rekan selalu terlambat dalam mengumpulkan deadline atau mengumpulkan tugas,
Nah, ini bisa jadi adalah salah satu gejala dari manajemen waktu yang kurang baik. Selanjutnya, kita masuk ke time management matrix. Nah, ini itu salah satu metode untuk manajemen waktu yang kita punya. Ada banyak sekali metode sebetulnya, namun yang paling umum itu adalah time management matrix. Time management matrix ini dikembangkan oleh Dr. Stephen Covey di salah satu bukunya yang berjudul Seven Habits of Highly Effective People. Jadi di time management matrix ini mengelompokkan aktivitas-aktivitas menjadi 4 kuadran, di mana sumbu Y itu berkaitan dengan aktivitas yang tidak penting dan kemudian semakin ke atas dia semakin penting, dan sumbu X itu berkaitan dengan apakah aktivitas ini mendesak ataupun tidak. Nah, di kuadran pertama yang warna merah itu adalah aktivitas yang penting dan juga mendesak. Nah, aktivitas-aktivitas ini adalah aktivitas yang berkaitan dengan isu-isu penting, emergency atau emergency, dan berkaitan dengan deadline yang mendekati. Nah, salah satu contoh aktivitasnya adalah ketika kita bekerja dalam sebuah proyek penting dan harus dikumpulkan pada besok hari. Dan salah satu contoh lainnya adalah ketika rumah kebakaran, itu juga termasuk. Nah, saran yang perlu dilakukan terhadap aktivitas jenis ini adalah do it. Kita harus melakukan aktivitas ini. Karena aktivitas ini adalah aktivitas yang sifatnya kritikal, important, dan urgent. Kemudian masuk ke kuadran kedua. Kuadran kedua ini ada aktivitas yang penting namun tidak mendesak. Aktivitas ini berkaitan dengan tujuan-tujuan dan proyek jangka panjang. Salah satu contohnya adalah ketika merencanakan sebuah proyek jangka panjang yang penting. Mengapa ini tidak mendesak? Karena tadi ini proyek yang sifatnya jangka panjang. Nah, saran untuk jenis aktivitas ini adalah kita dapat mendelay atau kita dapat menunda untuk mengerjakan aktivitas ini jika kita punya aktivitas yang lebih urgent atau mendesak. Pada kuadran ketiga, di kotak yang berwarna kuning adalah aktivitas yang tidak penting namun mendesak. Nah, aktivitas yang tidak penting namun mendesak ini sifatnya seperti interupsi atau gangguan-gangguan kecil, atau pekerjaan yang sifatnya ya tidak terlalu penting dan tidak terlalu bernilai. Salah satu contohnya adalah ketika menjawab panggilan telepon dan membalas email dari pelanggan. Kemudian yang terakhir di kuadran keempat yang berwarna hijau adalah aktivitas yang tidak penting dan tidak mendesak. Aktivitas ini sifatnya hanyalah menghabiskan waktu dan sekedar entertain atau hiburan. Nah, contoh aktivitas ini social media scrolling. Nah, jika rekan-rekan sering melakukan membuka Instagram, scroll Instagram, itu termasuk ke kegiatan atau aktivitas yang time wasting. Dan juga browsing hal yang kurang penting. Saran untuk aktivitas ini adalah sebaiknya ditinggalkan. Baik, selanjutnya ada 3 kunci sukses dalam time management. Yang pertama adalah motivasi. Nah, ini bagian utamanya. Yang salah satu hal yang penting juga, di awal kita harus menetapkan motivasi atau tujuan kita, mengapa sih kita
menerapkan time management. Apa sih yang pengen kita gapai dengan time management ini? Dan juga kita harus punya motivasi diri yang kuat supaya kita tidak hanya bersungguh-sungguh di awal, namun di akhirnya kita mulai menurun semangatnya. Kemudian yang kedua adalah kuncinya adalah take action atau ambil tindakan. Nah, artinya rekan-rekan harus mulai dari sekarang untuk menerapkan time management dalam kehidupannya. Dan yang terakhir dan menurut saya juga paling penting adalah konsistensi. Konsistensi is the key, maksudnya konsistensi ini adalah kuncinya. Karena tanpa konsistensi, tanpa kita membiasakan dan mengulangi kebiasaan time management ini, kita tidak akan mampu menerapkannya secara reguler di kehidupan kita. Di ketiga hal ini cukup penting sekali. Selanjutnya masuk ke konsep Jar of Life. Nah, rekan-rekan di sini Bapak Ibu pasti setuju bahwasanya kita sebagai manusia semuanya memiliki porsi waktu yang sama. Dalam satu hari kita punya 24 jam, dalam satu minggu kita punya 7 hari. Nah, di sini ada sebuah toples yang merepresentasikan waktu kita. Anggap saja dalam satu hari ada 24 jam. Direpresentasikan oleh toples ini. Selanjutnya kita punya pasir. Pasir ini maksudnya adalah hal-hal kecil yang sifatnya sangat tidak penting dalam hidup kita. Contohnya tadi sosial media scrolling, terus kemudian bermain game, termasuk ke dalam jenis aktivitas di sini yang direpresentasikan oleh pasir. Yang ketiga ada kerikil. Kerikil ini artinya adalah hal-hal yang sebetulnya penting, namun tidak terlalu penting, tapi penting. Nah, contohnya pekerjaan, kemudian ya. Contohnya pekerjaan, itu hal-hal yang penting namun ada yang lebih penting lagi. Nah, yang keempat adalah batu-batu yang besar ini. Nah, ini adalah hal-hal yang penting dan yang paling penting di sini. Selanjutnya adalah di sini kita coba mengisi toples tadi, di mana toples adalah waktu kita isi. Yang pertama kita mengisinya dengan pasir terlebih dahulu, di mana pasir adalah hal-hal yang tidak penting. Kemudian yang kedua, kita mengisi toples kita setelah mengisinya dengan hal tidak penting, kita isi dengan kerikil, dengan hal-hal yang sedikit lebih penting. Dan yang ketiga, kita isi toples kita dengan hal-hal yang paling penting. Nah, seperti keluarga, teman, kesehatan, kemudian tujuan kita, passion, dan yang lain-lain. Dan inilah hasilnya. Kemudian di sini kita lihat masih menyisakan batu-batu yang besar, di mana itu hal-hal yang sangat penting dalam hidup kita. Kemudian selanjutnya kita ubah cara kita mengisi toplesnya dengan mengisi toples dengan hal-hal yang penting pertama kali. Di mana di sini terlihat orang ini mengisi toples dengan batu-batu yang besar terlebih dahulu. Kemudian menambahkan kerikil-kerikil yang sedikit lebih penting dari pasir. Dan yang terakhir yang ketiga maksud saya mengisi toples tersebut dengan pasir. Hal-hal yang tidak penting.
diisi dengan urutan terakhir. Hasilnya di sini semua barang atau semua benda yang sebelumnya tadi bersisa, dengan cara ini semuanya hampir masuk semuanya, kecuali ada sedikit sisa pasir di sana. Tapi yang jelas hal-hal penting seperti batu tadi itu bisa masuk semua. Sedangkan jika di sini pasirnya tersisa sedikit, ya itu bukan hal yang penting ya. Maksud saya, karena itu kan pasir hal-hal yang hanya sifatnya mengisi waktu luang kita. Meskipun bersisa, ya itu tidak akan sangat berpengaruh. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita tarik adalah sebaiknya kita itu mengisi waktu kita dengan hal-hal penting terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan kerikilnya, dan terakhir dilanjutkan dengan pasir atau hal-hal yang tidak penting. Sehingga kita mampu melibatkan semua elemen ini ke dalam hidup kita. Nah, selain untuk manajemen waktu juga, konsep ini bisa dipakai untuk finansial atau keuangan. Ibaratnya kalau saat kita menerima gaji, yaitu harus menggunakan gaji kita untuk hal-hal penting terlebih dahulu seperti menabung, kemudian membayar cicilan, lalu terakhir barulah kita membeli hal-hal yang sebetulnya tidak kita miliki, tidak kita inginkan atau tidak penting. Selanjutnya, oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Mungkin ada pertanyaan semuanya. Saya kembalikan ke Mas Wahyu ya. Terima kasih banyak untuk Kak Endi yang telah memaparkan materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, kami buka sesi tanya jawab. Kami batasi hanya 2 pertanyaan bagi Bapak atau Ibu yang ingin bertanya kepada presenter kita mengenai materi yang tadi dibahas. Silakan boleh bertanya, boleh lewat chat atau menyalakan mikrofonnya. Untuk Bapak atau Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan Bapak Ibu rekan-rekan jika ada pertanyaan kita bisa diskusi. Ini terima kasih atas materinya. Ibu boleh tanya ya? Iya, ini dengan Ibu siapa? Maaf. Ibu Novi ya? Iya, ini. Oh, Ibu Novi ya. Gak muncul namanya. Ya, Ibu Novi gimana?
Ini mau tanya, kalau misalkan time management waktu tuh kan apa namanya ya, ada pengaruh ya dalam hidup kita gitu kan. Nah itu tuh ada pengaruhnya nggak sih sama berat badan? Dan apa gitu solusinya untuk hal tersebut gitu? Kalau sama berat badan ya, apakah time management itu berpengaruh sama berat badan? Nah, tadi kan saya balik lagi, coba. Tadi kan salah satu, ini salah satu kenapa kita butuh time management itu kan salah satunya adalah mengurangi stres. Nah, untuk berat badan, naik turun berat badan kan juga berpengaruh ke ini ya, tingkat stres. Kadang orang kalau stres itu kan kadang nafsu makannya menurun, kemudian berat badannya jadi menurun. Nah, otomatis secara tidak langsung sebetulnya manajemen waktu yang baik ini juga berpengaruh ke hal-hal kecil seperti berat badan. Kalau kita punya tingkatan stres yang rendah, kemudian nafsu makan kita tidak berpengaruh, normal-normal saja, jadi kan kita berat badan kita tidak menurun. Nah, sebetulnya secara tidak langsung mungkin berpengaruh juga. Tapi lebih pengaruh nyatanya mungkin ke stres ya. Nanti stres yang mempengaruhi ke berat badan. Atau mungkin kalau pengen diet bisa nggak usah atur waktu dengan baik, mungkin bisa menurun berat badannya. Mungkin. Oh, jadi kalau misalkan apa namanya, misalkan kita time manajemennya salah gitu, itu bisa menaikkan berat badan gitu ya? Kalau salah itu kan maksudnya kalau salah dia tingkat stresnya meningkat, jadi berat badannya turun gitu Bu. Jadi pikirannya banyak, nafsu makannya kurang. Jadi kalau time gitu. manajemennya salah, ya. Kalau berat badannya meningkat itu apa namanya salah di time manajemennya tuh di bagian mana ya? Kalau berat badannya meningkat, justru ada dua kemungkinan. Yang pertama, time manajemennya ke hal-hal yang prioritas tadi ditempatkan ke misalkan makan gitu. Nah, itu dimasukkannya ke hal prioritas. Nah, kemungkinan kedua, kenapa time management kenapa berat badannya berat badannya naik. Mungkin juga karena time manajemennya yang baik itu bisa berpengaruh juga. Ketika dia kan tadi di awal dia set goals atau tujuan. Nah, dengan time management ini kan tujuannya jadi tercapai. Ketika tercapai dia menjadi lebih bahagia. Nah, ya lebih bahagia dan lebih menghargai dirinya. Jadi lebih mungkin nafsu makannya meningkat gitu. Jadi kalau misalkan kita memanage waktunya baik gitu ya, berat badan pun akan meningkat gitu. Kalau misalkan time manajemennya buruk menyebabkan stres, jadi kemungkinan berat badan turun gitu ya. Seperti Ya, itu betul kali ya. sekali. Iya. Oh iya. Terima kasih banyak Andy. Ya, Ibu, terima kasih pertanyaannya. Ada Bapak atau Ibu yang ingin bertanya lagi, silakan. Izin bertanya. Iya, Pak. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Denaldi Ramdan dari SD Negeri 3 Sumedang. Izin bertanya, apa yang harus kita lakukan jika kita tiba-tiba lelah dalam mengejar tujuan kita? Terima kasih. Baik, Mas Renaldi Ramdan ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, tadi saya sedikit singgung mengenai gejala atau
tanda-tanda ketika kita manajemen waktu kita kurang baik itu apa saja. Dan poin nomor 2 itu ada menunjukkan kalau kita terlihat kekurangan energi atau lelah. Nah, ketika kita mengalami suatu hal seperti kekurangan motivasi atau lelah, itu itu merupakan salah satu gejala dari manajemen waktu kita yang salah. Nah, sebetulnya normal saja kalau manusia itu lelah karena kita punya keterbatasan fisik yang memang berbeda-beda. Nah, ketika kita selalu merasa lelah terus-terusan, nah yang harus kita lakukan adalah pertama kita evaluasi terlebih dahulu atau identifikasi terlebih dahulu. Apakah time management kita sudah bagus, sudah baik? Nah, jika kita melihat time management kita masih berantakan dan yang menyebabkan lelah itu adalah hal tersebut, mungkin kita bisa mengevaluasi manajemen waktu kita. Jadi sebetulnya lelah itu mungkin lelah karena kita menempatkan ini ya. Nah, tadi di TM Matrix ini kan ada beberapa aktivitas. Nah, disarankan kita harus menempatkan aktivitas-aktivitas lebih banyak di kuadran kedua, yaitu not urgent tapi important. Kenapa? Karena di kuadran pertama ini aktivitas-aktivitas yang penting dan mendesak ini tingkat stresnya lebih besar. Nah, jadi disarankan kita menempatkannya ke kuadran kedua. Jadi kita bisa delay itu, selama itu tidak mendesak, kita bisa berhenti sejenak, istirahat, dan kemudian lanjut dengan tujuan yang sama. Mungkin itu. Semoga menjawab Mas Renaldi Ramdan. Baik, terima kasih. Baik, untuk sesi tanya jawab kami tutup. Terima kasih kepada Bapak atau Ibu dan rekan-rekan yang telah berpartisipasi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Kesimpulan mengenai materi yang tadi dibahas oleh presenter kita, Kak Endi, adalah yang pertama, manfaat kita butuh memanajemen waktu. Yang pertama, pekerjaan yang kita jalani lebih efisien. Yang kedua, menghilangkan stres. Yang ketiga, mendapatkan reputasi profesional yang baik. Yang keempat, menentukan tujuan kita dengan baik. Lalu 3 kunci sukses dalam time management. Yang pertama, motivasi. Yang kedua, ambil tindakan. Yang ketiga, konsistensi. Selanjutnya untuk pemaparan